Hai guys, hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat atau biasa disebut dengan hukum Mendel. Apa sih pewarisan sifat itu? Namanya aja waris ya, berarti diberikan. Diberikan oleh siapa? Oleh orang tua ke keturunannya. Nah, sifat-sifat yang kita pelajari hari ini itu bukan sifat seperti sifat psikologis, emosional, dan sosial ya, kayak mudian, keras kepala, dan lain-lain. Tapi sifat yang kita pelajari di sini adalah sifat-sifat yang tampak, seperti warna mata, bentuk mata, warna rambut, kemudian juga rambutnya keriting kah, lurus kah, lalu bentuk bibirnya apakah tebal, tipis, round lips, dan lain-lain. Nah, sebelum kita bisa mengerjakan soal-soal tentang hukum Mendel, kita juga harus tahu beberapa istilah-istilah yang biasanya digunakan. Yang pertama, ada genotip dan fenotip. Apa itu genotip? Genotip itu adalah informasi genetik yang dimiliki seseorang, sedangkan fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, di sebelah kita sudah memberikan contoh. Misalnya, kita lihat nih suatu bunga warnanya tuh ungu. Kita itu melihat dia warna ungu, berarti kita melihat fenotipnya. Ternyata di dalam tubuhnya ekspresi gen warna ungu itu dituliskan dengan huruf U besar yang tidak bisa kita lihat. Nah, yang itu namanya genotip. Istilah-istilah lain yang bakal sering kalian dengar nanti adalah sifat dominan, resesif, dan intermediate. Bedanya, kalau sifat dominan itu adalah sifat yang lebih kuat dan langsung tampak. Misalnya, rambut hitam itu dibawa oleh alel H besar. Maka, karena dua-duanya ditulis dengan huruf kapital, dia sifatnya dominan dan langsung menunjukkan warna hitam. Kalau misalnya dia sifat resesif, berarti sifat yang bisa muncul jika tidak ada sifat dominan. Misalnya, bunga berwarna ungu itu sifat dominannya adalah U besar dan U besar. Ketika ada U kecil dan U kecil di mana sifat dominannya hilang, maka dia akan berwarna putih. Nah, ada satu lagi yaitu intermediate. Intermediate itu di mana dominannya juga tidak terlalu kuat-kuat banget, resesifnya juga tidak terlalu lemah-lemah banget. Misal nih, untuk bunga warna merah, dia membawa alel M besar. Lalu untuk bunga putih, perhatikan M kecil. Sedangkan kalau dia M besar dan M kecil, harusnya kan kalau dominannya kuat, dia tetap berwarna merah. Tapi karena dominan dan resesifnya ini sama atau berada di tengah-tengah, intermediate, maka menghasilkan warna merah muda. Dari tadi kita bahas gen, alel, dan lain-lain. Emangnya mereka itu apa sih dan perbedaannya mereka apa? Oke, kita lihat dari konsep awalnya dulu. Bermula dari kromosom homolog. Kromosom homolog itu adalah kromosom yang memiliki ukuran, bentuk, dan gen yang sama, tapi bisa memiliki alel yang berbeda. Nah, kok bisa? Yap, bisa dong. Kita lihat dulu ya, di situ ada tulisan loci. Loci itu adalah lokus. Maksudnya itu kayak laci-laci di kromosom yang isinya adalah gen-gen. Gen-gen yang ada di laci berbeda itu juga mengekspresikan hal-hal yang berbeda. Misal untuk T adalah tinggi badan, A untuk warna mata. Nah, makanya T sama A itu dinamakan different gens atau gen yang berbeda. Untuk mengekspresikan tinggi badan, kita butuh dua alel dalam satu gen yang sama. Misalnya di situ adalah T besar dan juga T kecil. Kalau dia dinamakan homozigot alel, berarti dia memiliki penulisan huruf yang sama. Misal B besar ya sama B besar, sama-sama kapital. Kalau misalnya di kecil sama di kecil, sama-sama huruf kecil. Nah, kalau heterozigot berarti dia penulisannya berbeda, satunya huruf kapital, satunya huruf kecil. Nah, untuk yang dominan, resesif sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Kenapa sih hukum pewarisan sifat itu dinamakan juga dengan hukum Mendel? Emang beliaunya siapa? Jadi, Mendel adalah ilmuwan pertama yang mempelajari bagaimana karakteristik seperti warna dan bentuk biji itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui eksperimen kacang ercis. Kemudian dikeluarkanlah hukum Mendel yang pertama, yaitu hukum segregasi, yang menyatakan bahwa pasangan alel dari setiap gen akan berpisah secara bebas selama pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini biasanya digunakan untuk persilangan monohibrid, di mana hanya terfokus dengan satu sifat saja. Misalnya, hanya warna bunga aja, hanya warna rambut aja, hanya tinggi badan aja, dan lainnya. Lalu muncullah hukum Mendel 2 atau disebut dengan hukum asortasi bebas yang menyatakan bahwa gen dari pasangan alel yang berbeda akan berpasangan secara bebas saat pembentukan gamet dan tidak saling mempengaruhi. Ini digunakan untuk pengerjaan persilangan dihibrid, di mana misal kita ingin mengetahui dua sifat yang diturunkan.
Seperti contoh yang di sebelah kiri, untuk buah bulat dan berwarna kuning diekspresikan dengan B besar B besar dan K besar K besar. Kemudian disilangkan dengan buah keriput berwarna hijau diekspresikan oleh B kecil B kecil K kecil K kecil. Nah, untuk mengerjakan hal seperti ini, kita bisa menggunakan konsep hukum Mendel 2. Cus, kita langsung lanjut ke contoh soalnya biar lebih paham. Nah, oke, sekarang contoh soal yang pertama ini aku ambil dari buku kelas 12 kurikulum Merdeka ya. Jadi semoga nanti bisa relate sama yang biasanya kalian kerjain. Soal pertama yaitu tanaman mawar berbunga merah. Di situ sudah dituliskan dominan, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, yaitu resesif. Ternyata dihasilkan F1 atau keturunan pertama yang berbunga titik-titik-titik. Nah, di sini berarti sudah pasti nggak ada sifat intermediate ya, karena sudah dituliskan dominan sama resesif. Ini termasuk persilangan monohibrid karena hanya mementingkan atau fokus pada satu sifat, yaitu warna bunga, satunya merah, satunya putih. Ya sudah guys, ini sangat-sangat gampang sekali kita tuliskan ya. Untuk bunga merah kita misalkan dengan huruf M besar dan M besar ya, karena dominan. Kenapa kita nggak nulis M besar M kecil? Karena kan sama-sama dominan, harusnya M besar dan M kecil juga bisa mengekspresikan warna merah. Ya karena di soal itu tidak dijelaskan dominannya itu heterozigot atau homozigot, sehingga langsung aja kita tuliskan homozigot. Lalu resesifnya yaitu berbunga putih, berarti kebalikannya, karena dominan itu M besar maka resesif itu berarti M kecil. Jadi langsung aja kita tuliskan M kecil, warnanya putih. Sekarang kita tentukan gametnya. Gamet itu adalah setengah informasi genetik. Jadi kayak misalnya ini itu kita bisa jadi 2, ini juga kita bisa jadi 2. Jadi kayak setengah-setengah gitu, sendiri-sendiri. Nah, karena M besar sama M besar itu kan kalau dipisah hasilnya M besar sama M besar. Nah, karena ini sama ya sudah kita tulis salah satu aja ya, karena nanti hasilnya juga sama. Begitupun dengan putih, M kecil berarti gametnya kan M kecil aja. Nah, karena di sini sifatnya dominan, berarti ini menghasilkan warna merah, bukan warna merah muda ya, karena sifatnya dominan. Kalau misalnya disebutkan sifatnya itu intermediate, berarti ini menjadi merah muda. Otomatis hasil F1-nya adalah 100% bunga berwarna merah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua kalau misalnya persilangan dihibrid. Soal yang kedua adalah tanaman labu bulat B besar dominan terhadap kisut. Nah, karena dominannya itu adalah B besar, maka kisut dilambangkan dengan B kecil. Meskipun tidak ditulis, kita sudah bisa menebaknya. Kemudian tinggi T dominan terhadap rendah. Tanaman labu genotip B besar B kecil T besar T kecil disilangkan B besar B kecil T kecil T kecil menghasilkan 240 tanaman. Labu berfenotip bulat tinggi sebanyak. Untuk mencari gametnya berarti kita pasangkan masing-masing gen yang berbeda. Yang pertama kita silangkan B besar ini dengan T besar. Hasil gametnya adalah B besar dan T besar. Kemudian yang kedua B besar dengan T kecil, hasilnya adalah B besar dan T kecil. Nah, karena B besar ini sudah disilangkan dengan masing-masing alel tinggi ini, maka selanjutnya kita ke B kecil. B kecil dengan T besar berarti B kecil T besar. Lalu yang terakhir adalah B kecil T kecil. Nah, untuk yang ini gametnya berarti B besar sama T kecil. Terus 2 kali kan, B besar T kecil, B besar T kecil ditulis 1 kali aja. Kayak persilangan monohibrid tadi, kemudian lanjut B kecil sama T kecil. 2 kali B besar T kecil sama 2 kali B kecil T kecil. Nah, kita tulis salah satu aja. Nah, sekarang kita bikin kolomnya. Oke, sekarang kita silangkan masing-masing. B besar sama B besar berarti langsung tulis B besar B besar, T besar sama T kecil, T besar T kecil. Kemudian yang ini berarti B besar B kecil, T besar T kecil. Bisa ya, gampang ya kalau kayak gini aja. B besar B besar, T kecil T kecil, kemudian B besar B kecil T kecil T kecil, lalu B besar B kecil T besar T kecil, kemudian B kecil B kecil T besar T kecil, B besar B kecil T kecil T kecil, dan B kecil B kecil T kecil T kecil.
Sekarang yang ditanya adalah fenotip bulat tinggi. Lalu sekarang kita lihat B yang mengandung huruf kapital dan T yang mengandung huruf kapital. Gimana aja? Oke, ini ya, 1. Ini T-nya kecil ya, berarti bukan. Terus 2. Kemudian mana lagi? Terus 3. Sudah ya, nggak ada lagi yang menghasilkan fenotip bulat tinggi. Ya sudah, kalau kayak gitu kita tinggal melakukan perbandingan. Ini yang dihasilkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian yang ada bulat tinggi ada 3. Berarti kita langsung perbandingkan 3 per 8 dikalikan dengan jumlah semua tanaman yang dihasilkan, yaitu 240. Ini coret-coret hasilnya 30. 30 kali 3 berarti 90 tanaman. Oke, jadi itu jawabannya. Semoga bisa difahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Terima kasih teman-teman.